Selamat datang kembali di channel Purnaya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Karya, kedua ICI, ketiga Auto, keempat IMAS, kelima IMJS, keenam Cepin, ketujuh Japa, kedelapan Main, kesembilan WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada Karya yang hari kemarin ditutup menguat 18,6% ke harga 496. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Karya itu mantul dari area neckline-nya 390-400 itu dulunya resisten kuat. Semenjak Oktober dia sempat turun dalam terus naik, coba retest, rebound, retest dan akhirnya rally. Dan kondisi seperti ini kemana arah Karya kalau dilihat volume yang meningkat. Tapi sayangnya ini saham IPO ya, hati-hati, dan dia ada peluang kembali menguji area 550-nya. Resistennya atau harga all time high-nya mungkin nggak dia sampai sana. Ya sangat berpeluang karena dia masih uptrend. Dia mantul dari trendline trennya dan seperti ini gambarannya. Peluang besar 550. Dan Karya itu masuk dalam stok ARB Hunter tapi khusus untuk grup scalping ya. Saya bilang perhatikan Karya hari ini ARB Hunter dan dia bangun dari ARB. Betul, cuannya luber-luber, tapi mereka tahu gimana cara mengantisipasinya kalau nggak jalan, nggak sesuai plan. Tuh, yang ada di kelas scalping. Kalau mau belajar dan masuk grup kelas scalping itu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi saya itu sering kasih saham-saham ARB Hunter yang bisa diperhatikan hari itu untuk scalping, dan yang tertarik bisa join. Lumayan tuh, kalau main ARB Hunter aja nggak perlu trading lain kan bisa tuh. Ting udah tahu sahamnya apa saja dan gimana sih kondisi ARB Hunter yang bisa bangun hari itu atau hari esoknya, itu ada diajarin di kelas scalping juga. Jadi seperti itu untuk Karya. Target arah 550 semoga sampai ya. Cuman Karya ini kadang pergerakannya juga cukup kasar ya. Kalau tiba-tiba dibanting itu sangat berpotensi juga. Jadi harus punya antisipasi lah untuk Karya. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada SCI yang ditutup di harga 5.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya ASII masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII belum kemana-mana ya. Kalau belum di 5.800 masih rawan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya, kalau ada yang beli di 5.700 pokoknya dia membuat low baru di bawah 5.600 itu tinggalin dulu aja. Jadi dia itu minggu ini harus naik minimal ke 5.800. Seperti ini skenario-nya ya. Ini waktu itu saya analisa pas dia ada koreksi 2 hari ini ya. Jadi dia ada bertahan di atas 5.800 ya, sebaiknya tuh naik. Dan ternyata dia sempat membentuk doji di hari Jumat, tapi habis itu Seninnya malah dibanting ya. Sempat naik open gap up, tiba-tiba dibanting ya. Marketnya yang memang nggak bagus ya ISG, padahal sinyal bagus untuk ASCI. Dan ini dia membentuk hammer terbaik. Kita lihat aja 3 hari ke depan tembus nggak tuh 5.800. Kalau tembus bagus, dan jangan turun dari 5.600 untuk ASCI. Seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 1.390, terkoreksi 1,06%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya Auto hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto ini pas di swing low-nya 1400 dan ya harus rebound itu aja. Kalau dilihat ini koreksinya 2 hari belum kecil. Ya hari ini penentuannya ISG itu kalau hijau tutup di 5.800 tuh saham-saham big cap, dan turunannya biasanya rebound juga ya. Walaupun memang mungkin ada yang reboundnya terbatas, tapi potensi untuk rebound. Kita lihat aja Auto ini di level kritisnya sudah di neckline 1400, dan kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya turun dari 1370 nih mending stop loss dulu ya. Kalau yang pakai stop loss ya, di bawah EMA 60-nya garis hitam nih, mending stop loss karena EMA 20 sudah melengkung ke bawah. Jebol ini ya sinyal kurang bagus untuk Auto. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 885, terkoreksi 1,1%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya IMAS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS juga ya lagi berjuang untuk mencoba naik, tapi kalau sampai jebol minggu ini 880 konfirmasi ini dan ya selesai, akan terus turun bahkan bisa ke 800 dan 700.
ya. Untuk IMAS minggu ini harus bertahan di atas 880. Tapi sayangnya likuiditasnya kecil ya. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 308 terkoreksi 1,9%. Kalau dilihat transaksi asing belum ada jual beli. Kalau dilihat broker summary-nya IMJS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS yang perkiraan saya juga semestinya harus bertahan di 300, sempat rebound di hari Jumat, dia sampai 338 terus koreksi lumayan ya, naiknya 10% lebih tuh dari 300. Dan ya pada profit taking di atas karena apa? Karena ya memang nggak ada kekuatan. Kalau para trader kan lihat tuh, apalagi yang scalping ataupun yang swing trade, dia lihat atas nih ada kekuatan nggak. Kalau nggak ada buying power kuat lagi di atas, pada profit taking. Itulah yang sering terjadi ekor panjang. Nih udah 2 kali dia coba dan gagal. Pokoknya kalau yang Mas atau yang baru beli 2 hari ke belakang, ya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 290 itu ya. Tahu 286 nih juga udah tutup aja. 284 udah stop loss. Itu ya cuman terlalu dalam memangnya, 24,6% ya, segitu memang. Jadi seperti itu aja untuk IMJS. Kalau mau bagus ya IMJS harus bertahan di atas 300. Jadi ya sama penentuannya itu 3 hari ke depan ISG kemana nih. Kalau ISG konfirmasi jebol support 6.600, 6.700, 6.650 itu ya peluang besar juga. Biarpun nggak terlalu berpengaruh ke ISG, IMJS jebol juga support. Tinggal kita lihat aja nih di level kritisnya juga IMJS antara benar-benar mau naik apa turun. Kalau dilihat koreksinya belum kecil. Ya semoga aja nih pelan-pelan naik ya untuk IMJS. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 5.925. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Cepin hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Cepin kondisi seperti ini lagi berjuang untuk naik. Kelihatan kemarin juga koreksinya belum kecil, tapi dia sudah membentuk pola evening star ya, morning star terbalik, tapi ada ekor. Ya semoga aja bertahan di atas EMA 20. EMA 60 nih ganggu psikologi saja ya, karena Bapak Ibu pasti nanti pengen stop loss di bawah 5.800. Ada dekat nih, nanti kan biasanya ada pertanyaan bisa mantul nggak ya, kasih toleransi lagi ke EMA 60, jebol juga, kasih toleransi lagi 5.500. Biasanya seperti itu. Apalagi yang sering banyak gambar support ya. Semestinya ini tutup aja. Ini kan dia berhasil break. Kalau gagal ya false break, udah tinggalin aja nih. Di bawah 5.800 tuh udah gagal menurut saya. Mungkin konsolidasi ya mungkin, tapi ya gagal mencoba uptrend. Terlalu lama nunggu. Kalau dia false break kan turun dulu, tuh konsol di bawah kan lama. Mending stop loss dulu sekitar 3% mungkin, baru buyback di bawah. Seperti itu. Saya biasanya pakai strategi ya seperti itu. Jarang pakai average down ya. Tapi nggak salah juga kalau mau pakai average down. Yang penting sabar dan ya siap cut loss lebih dalam. Kalau nggak pakai cut loss juga ya kembali lagi harus sabar nunggunya. Untuk Cepin sih oke, sampai berfundamental bagus, jadi nggak masalah lah ya. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Cepin juga ya penentuannya minggu ini harus rebound, 3 hari ke depan harus tembus 6.000. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.280 menguat 1,18%. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bakal sabarnya Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa rebound dan volume mulai meningkat lagi 3 hari di area 1.250, dan sama untuk Japa penentuannya 3 hari ini juga ya, sampai Jumat harus tembus EMA 20-nya minimal, tutup di atas 1.300 sampai 1.320. Itu kunci Japa ya kalau mau mencoba mematahkan tren downtrendnya semenjak Agustus 4 bulan yang lalu ya. Ini kalau ditembus sinyal untuk mematahkan tren downtrend dan bisa mencoba uptrend sampai akhir tahun. Minornya ya, targetnya ya 1.400 dulu aja terdekat. Kalau sudah bergerak di atas 1.400 tuh udah bagus tuh untuk Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing kembali net buy ya. Asing mulai ngumpulin Main nih. Kalau dilihat broker summary-nya Main, lihat likuiditasnya kecil nih. Seimbang aja antara akumulasi dan distribusi bawah.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk main juga ya 3 hari ini harus hijau ke atas, kalau enggak hati-hati, apalagi jebol 520 berarti dia membentuk lower high di area 585. Ini dia akan makin menurun nih. Ini ada pola descending triangle. Kalau jebol support 520 terjadi pola itu dan turun. Tapi biasanya pola-pola bearish yang terjadi di saat saham bearish, ini kan pola-pola bearish nih, pola descending triangle, pola bearish pennant, itu biasanya tiba-tiba ada tarikan aja ya, beda arah ya. Kuncinya tetap support dan resisten minor 550, supportnya 520, antara dia naik atau jebol. Itu aja Bapak Ibu perhatikan. Kalau jebol ya pertimbangkan stop loss dulu, itu aja ya. Jadi seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup di harga 92, terkoreksi 2,12%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di belakang samarinnya WMUU di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WMUU juga masih sama gambar saya ya. Kalaupun mentok dia naik tuh paling 110 dan ternyata gagal menembus 100-nya ya. Itu memang resisten kunci, 100 harus ditembus. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan sampai Jumat, kalau kembali ke atas 100 baru bagus. Tapi ini saham repo ya atau saham apa nih, saya nggak tahu. Ada corporate action di dalamnya karena ini volumenya rapi seperti di maintenance. Jadi seperti itu ya. Untuk WMUU, hati-hati WMUU kalau jebol 88-nya ya atau 90 itulah. Pokoknya tutup di bawah itu tinggalin aja. Berarti dia akan melanjutkan penurunan. Apalagi ini ada indikasi rounding top. Nah, ini bahaya kan. Tapi kalau nanti dia balik ke arah seperti ini juga bisa. Di sini dia membentuk cup and handle ya. Kuncinya 3 hari ke depan kita lihat kalau dia terus membentuk higher low, sinyal untuk tembus 100 bisa seperti itu. Untuk WMUU tapi kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup ARB ke harga 79. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau di bakal sebaliknya WMPP di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk WMPP terus turun ya, dan 80 juga dijebol, mungkin nggak ada pantulan. Biasanya angka psikologis kan 80 bisa bagus. Lihat nantilah kalau ARB lagi ya, lihat aja nanti ya. Kalau menurut saya sih hindarilah ya, ngapain nangkap pisau jatuh, apalagi ini saham yang sepertinya di maintenance, dijaga ya, karena volumenya terus rapi. Mending hindarilah. Kalaupun nekat beli ya harus punya plan, jangan sampai diiris pelan-pelan dibawa turun. Jangan banyak berharap di saham seperti ini, jebol support tinggalin kalau ada yang beli ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk WMPP. Nggak menarik, mungkin ada rebound ya, ada rebound tapi rebound terbatas karena masih arahnya peluang turun. Kemana arah turunnya Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high sebelumnya nih. Ini sudah jebol ya 80-81-nya, kalau dia ternyata balik arah ya bertahan. Jadi bisa digunakan 80-79 itu support. Kita lihat hari ini dia balik hijau nggak? Kalau nggak ya ke 53 kalau melihat secara dengan Fibonacci retracement-nya ini, atau dari swing low ke swing high-nya yang ini lebih panjang kan ya, mungkin tetap tuh. Tadi kan 50, yang tadi berapa nih? 50 juga kan, 50-53. Ya itu arahnya kalau nggak bertahan di atas 80. Jadi harus naik. Tapi ke 50 tuh pasti ada naik turunnya, pasti ada pergerakan di area ini. Bisa dimanfaatin. Tapi kalau Bapak Ibu yang bingung cara melihatnya pergerakannya, ya mending hindari. Ngapain ngejar saham 50? Jadi seperti itu. Untuk WMPP hindari dulu lah ya. Tapi ya kita lihat di 80 ini hari ini ada hijau nggak? Kalau dia hijau berarti reject support. Berarti bisa lah dia naik-naik terbatas dulu ke 90 mungkin atau 92. Tapi hati-hati kalau terus turun, peluang besar sampai 50 atau 53 itu untuk WMPP. Langsung saja ke saham terakhir, ada Jikon yang ditutup menguat 2,94% ke harga 140. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerjanya Jikon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, dan Jikon ini sudah bagus nih, sudah di atas 125, 130-nya. Dan coba dicek dulu ya. Untuk arah dia ke pentok 150. Dan titik aman selanjutnya tuh harus kembali ke atas 150, dan juga ya nih naikin aja nih pakai 130 aja. Pokoknya gagal bertahan di atas 130, false break dia. Udah tinggalin dulu ya. Jadi kuncinya Jikon jangan turun dari 130, dan kalau bisa 3 hari ke depan tembus trendline downtrendnya ini 150. Oh ini udah mau tembus ya. Ini tinggal tunggu aja nih. Kalau tembus sih siap-siap gas. Kalau ditarik dari bawah ini dia udah retest kan. Ya bisa pakai ini aja ya. Karena pakai higher sebelumnya. Ini dia retest dan rebound ya. Kuncinya jangan turun dari 130 untuk Jikon. Volume juga besar ya, 2 hari
saat koreksi candle hijau volumenya kecil, saat koreksi candle merah volumenya kecil. Kita lihat aja bertahan nggak di atas 130. Seperti itu untuk Gcon. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.